Halo selamat pagi pemirsa, Cerdas 5 menit kembali hadir menjumpai Anda tentunya bersama saya Chandra Dewi. Dan topik pembahasan kita pagi ini yaitu merancang dana pensiun. Dan di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh Bapak Nur Hasan Kurniawan atau Pak Nanang, Chief of Employee Benefits dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Nanang. Pagi Mandra. Pak Nanang, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita, seorang HR Manager. Dia mendapat tugas untuk membuat program dana pensiun bagi perusahaan. Nah kiranya gimana ini Pak, sebetulnya boleh tidak sih sebagai karyawan membuat program dana pensiun sendiri atau bagaimana? Oke, ini sangat bagus ini. Dalam artian ada suatu perusahaan dia ingin bikin program pensiun untuk perusahaannya. Karena balik lagi kalau kita bicara program pensiun Indonesia, kita punya penduduk 250 juta, yang punya program pensiun cuma 5 juta. Kalau kita bicara dana pensiun, itu kita berkaca kepada Undang-Undang 11 tahun 92 tentang dana pensiun. Nah, di mana saat ini ada dua bentuk dana pensiun di Indonesia. Pertama bentuknya adalah dana pensiun pemberi kerja, yaitu dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan khusus untuk karyawannya. Nah, yang menjadi peserta dari dana pensiun tersebut adalah otomatis adalah karyawan dari perusahaan tersebut. Nah, itu namanya DPPK singkatannya, Mbak Andra. Yang kedua adalah bentuknya DPLK, Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK. Nah, DPLK bisa didirikan oleh perusahaan asuransi jiwa ataupun bank umum. Nah, kemudian perusahaan-perusahaan yang tidak mau mendirikan DPPK, dia bisa ikut DPLK di asuransi jiwa atau bank tersebut. Nah, jadi balik lagi nih, kalau nanti asset manager berkaca, saya mau bikin program pensiun nih untuk karyawan saya. Nah, dikembalikan kepada perusahaannya. Seberapa besar dia mau melakukan effortnya atau usahanya, apakah dia punya cukup banyak karyawan sehingga bisa mendirikan dana pensiun pemberi kerja, ataupun kemudian hanya cukup bergabung dengan DPLK di asuransi jiwa atau bank umum. Oke, tapi kalau kita lihat dari kacamata, tadi kan perusahaan, kacamata karyawan sendiri, sebetulnya yang mana yang lebih baik sih bagi mereka? Membuat program dana pensiun sendiri atau bergabung dengan DPLK? Kalau dari kacamata karyawan, dua-duanya baik. Apakah itu bentuknya dana pensiun pemberi kerja atau DPPK atau dana pensiun lembaga keuangan. Yang jelas, dia sudah terproteksi untuk hari tuanya dengan ikut dana pensiun. Nah, tinggal nanti dari kacamata perusahaannya. Apakah dia cuma cukup punya banyak resource atau karyawan yang duduk menjadi pengurus di DPPK-nya, dan balik lagi, kalau mendirikan DPPK tentunya ada peraturan-peraturan yang disesuaikan dengan OJK, nah, atau dia cukup bergabung dengan dana pensiun lembaga keuangan di asuransi jiwa atau bank umum. Nah, itu dikembalikan kepada perusahaan. Oke, kalau perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, perusahaan-perusahaan startup barangkali ya, yang tentunya memiliki karyawannya mungkin baru sedikit. Barangkali juga sebagian besar masih freelance. Untuk mereka bagaimana? Kebanyakan mereka mengikutsertakan karyawannya dalam bentuk DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Kenapa? Karena jumlah karyawannya masih sedikit. Dibandingkan kalau kita, memang kalau DPPK memang agak sedikit rumit ya, karena balik lagi kalau karyawannya memang sudah cukup banyak dan punya suatu pengurus yang mau untuk bertanggung jawab di DPPK, tentunya itu memang lebih bisa bikin DPPK dibandingkan DPLK. Oke, kalau kaitannya dengan pegawai-pegawai yang masih freelance, tidak memiliki perusahaan yang barangkali untuk bisa menyediakan dana pensiun mereka, untuk mereka bagaimana dong? Bisa Mbak Andra, karena banyak sekali DPLK juga membuka program DPLK untuk individu. Jadi pekerja-pekerja freelance ataupun karyawan-karyawan yang istilahnya dia self-employed lah, dokter, pengacara, dia bisa masuk ke DPLK individu tersebut. Oke, langkah apa kiranya harus dipersiapkan untuk bergabung dengan DPLK, baik untuk perusahaan maupun karyawan freelance, Pak? Cuma ada 3, Mbak Andra. Pertama adalah niat mau menabung buat usia pensiun, itu pertama. Kedua, kemudian datang ke DPLK tersebut mengisi formulir. Ketiga, kemudian memilih investasi untuk hari tua. Itu aja, Mbak Andra. Oke, sebagai penutup Pak Nanang bisa barangkali diberikan kesimpulan yang barangkali ingin merancang program dana pensiun di perusahaannya. Jadi kalau pendapat saya, Mbak Andra ya, untuk perusahaan-perusahaan yang ingin merancang program pensiun bagi karyawannya itu sangat baik sekali, dan tentunya pemerintah sudah menyediakan sarananya, dalam bentuknya adalah dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Yang kedua bentuknya adalah dana pensiun lembaga keuangan DPLK. Nah, kemudian perusahaan sudah harus memulainya secepat mungkin untuk menyediakan program pensiun. Kenapa? Karena balik lagi, jumlah usia pensiun bertambah di Indonesia, tapi yang punya program pensiun masih sangat sedikit. Jangan sampai karyawan-karyawan kita menjadi beban bagi negara pada hari tuanya. Baiklah, Pak Nanang, terima kasih banyak Pak atas kehadiran dan juga informasinya ya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh